Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Ayu, NIM 126205203188, dengan absen nomor 28, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 1 Tulungagung. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi handout saya tentang kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-1 tentang makanan sehat. Handout yang saya buat ini mencangkup dua materi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu tentang IPA. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat dan menuliskan informasi yang disampaikan dari paparan iklan media cetak. Yang ketiga, siswa dapat menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan organ pencernaan hewan ruminasia atau sapi dengan jelas dan benar. Langsung saja ya anak-anak, kita mulai materinya yang pertama, yaitu tentang iklan. Apakah sih iklan itu? Dan apakah tujuan dibuatnya sebuah iklan? Dan bagaimanakah ciri-ciri sebuah iklan? Apakah yang dimaksud dengan kata kunci sebuah iklan? Dan bagaimanakah bahasa iklan yang efektif? Nah, dari sini kita akan bahas satu persatu. Definisi iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat mengajak pembaca agar melakukan apa yang diinginkan iklan. Tidak terbatas pada produk melainkan juga berinformasi. Ajakan untuk melakukan suatu hal seperti ajakan untuk menanamkan pohon atau menjauhi obat-obatan terlarang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan iklan. Yang pertama, informing atau memberi informasi. Periklanan biasa memberitahukan pasar tentang suatu produk baru serta perubahan harga, menyusulkan kegunaan suatu produk baru, menjelaskan cara kerja dan membangun citra perusahaan. Yang kedua, persuading atau membujuk. Periklanan bisa membentuk preferensi mereka, mengubah persepsi konsumen tentang atribut produk, membujuk konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan, dan mengajak konsumen untuk membelinya sekarang. Tujuan yang terakhir yaitu reminding atau mengingatkan. Iklan melindungi agar merek perusahaan tetap segar dengan ingatan para konsumen serta meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri iklan. Terdapat beberapa ciri-ciri iklan sebagai berikut. Yang pertama, komunikatif, yaitu produk atau jasa yang diiklankan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, informatif, yaitu bersifat memberi informasi, artinya iklan harus bersifat menegangkan tentang produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, menarik, yaitu bisa mempengaruhi atau memberi rangsangan tertentu kepada orang sehingga orang tersebut ingin mencoba dan mempunyai apa yang pada iklan tersebut. Yang keempat, bahasa mudah dimengerti, yaitu iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, sebab memang iklan sendiri tujuannya adalah orang ingin dan mau mencoba serta menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Yang terakhir yaitu bersifat mengajak, yaitu iklan yang harus memiliki sifat-sifat mengajak. Di sela kata-katanya ini bertujuan agar dapat menarik simpati banyak orang untuk mencoba dan memakai apa yang diiklankan. Selanjutnya yaitu bahasa iklan. Ciri-ciri bahasa iklan yaitu singkat, jelas, mudah dipahami, dan menarik, komunikatif, serta persuasif atau bersifat membujuk. Yang terakhir yaitu kata kunci. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Ciri-ciri kata kunci diantaranya: 1. Terdapat dalam judul iklan.
Yang kedua, disebutkan pada awal iklan. Yang terakhir, kata kunci dapat dilihat pada gambar. Mengamati iklan-iklan di bawah ini. Yang pertama, yaitu tentang makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kata kunci untuk iklan yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya, iklan yang kedua yaitu tentang cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kata kunci untuk iklan yang kedua yaitu jantung, sayur, dan buah segar. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi yang kedua tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Mari kita membaca. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dijenggal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi gerahan untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva atau merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses mencerna kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama yaitu rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri aerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke obomasum. Yang keempat yaitu obomasum, perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam obomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Penjelasan dari Ibu, apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.